Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana Jayanti Bahtiar, NIM 1870406. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi singkat penulisan ilmiah. Kita mulai dari manuskrip dan karya ilmiah. Manuskrip adalah sebuah tulisan yang sistematis dengan format yang disesuaikan dengan penerbit atau jurnal. Karya ilmiah adalah tulisan yang dihasilkan dari penelitian, pengamatan, serta tinjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun sesuai metode dan sistematika penulisan yang baik dan benar, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahan atau kebenarannya, menurut Eko Susilo dalam Anna Romiati tahun 2017. Ciri-ciri karya ilmiah menurut Aninditya Sri Nugraheni tahun 2017 yaitu objektif, berarti setiap data atau fakta dipaparkan berdasarkan kejadian nyata dan tidak ada manipulasi. Netral berarti setiap argumentasi atau pendapat yang dikemukakan harus bebas dari kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pribadi atau golongan. Sistematis berarti uraian dalam karya ilmiah harus mengikuti pola pengembangan tertentu. Logis berarti harus mengikuti pola nalar induktif atau deduktif. Mengungkapkan fakta berarti setiap argumentasi atau pernyataan, penjelasan dan kesimpulan yang dipaparkan dalam karya ilmiah harus berdasarkan fakta dan data ilmiah. Tidak pleonasme artinya tidak memakai kata-kata secara berlebihan, dan bahasa yang digunakan adalah ragam formal dan baku. Sistematika penulisan karya ilmiah. Pada makalah yang pertama halaman awal yang berisi kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau gambar jika ada, daftar lampiran. Yang kedua bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan makalah, rumusan masalah atau topik bahasan, batasan masalah jika diperlukan, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Yang ketiga bab 2 tinjauan pustaka, yang keempat bab 3 pembahasan, yang kelima bab 4 kesimpulan dan saran, yang keenam daftar rujukan, dan yang ketujuh lampiran. Pada artikel ilmiah, yang pertama isi dan sistematika, yang kedua judul, ketiga nama penulis, keempat abstrak dan kata kunci, kelima pendahuluan, keenam metode, ketujuh hasil, kedelapan pembahasan, kesembilan kesimpulan dan saran, dan yang ke-10 daftar rujukan. Pada skripsi, yang pertama halaman awal yang berisi cover, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, grafik, lampiran, dan seterusnya. Yang kedua pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, hipotesis. Yang ketiga bab 2 kajian pustaka atau landasan teori yang berisi kajian teoritis, kerangka pemikiran, hipotesis. Yang keempat bab 3 metodologi penelitian yang berisi waktu penelitian dan tempat penelitian, metode rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Yang kelima bab 4 hasil dan pembahasan yang berisi hasil penelitian, pembahasan penelitian. Yang keenam bab 5 penutup yang berisi kesimpulan, kajian pustaka. Yang ketujuh bagian akhir yang berisi daftar pustaka, lampiran, biodata penulis. Perencanaan penulisan karya ilmiah. Yang pertama proses pemilihan topik. Topik harusnya novelty atau masih baru, aktual faktual, praktis, memadai, sesuai dengan kemampuan peneliti. Yang kedua perumusan tujuan penulisan, ketiga pengumpulan informasi dan data, keempat penyusunan naskah karya tulis ilmiah.
Terdapat dua prinsip dalam penelusuran kepustakaan, yaitu prinsip kemuktahiran atau resensi dan prinsip relevansi. Prinsip kemuktahiran sangat penting dalam menentukan sumber tinjauan pustaka. Suatu teori mungkin efektif pada periode tertentu, tetapi kemungkinan pada periode berikutnya sudah tidak relevan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau ada teori baru yang lebih valid. Dengan prinsip kemuktahiran, maka peneliti dapat memberikan alasan-alasan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada zamannya. Prinsip relevansi akan menghasilkan tinjauan pustaka yang sesuai dengan topik penelitian. Teori yang tidak ada hubungannya dengan penelitian seharusnya tidak dikemukakan dalam tinjauan pustaka, karena akan mubazir dan tidak akan memberikan dukungan pada hasil penelitian. Etika dalam penulisan ilmiah adalah seperangkat norma yang wajib diperhatikan oleh penulis dalam membuat suatu karya ilmiah. Bentuk pelanggaran etika akademik dapat berupa falsifikasi, fabrikasi, plagiarisme, eksploitasi, injustice, dan intended careless. Beberapa tips yang dapat digunakan untuk menghindar dari tindakan plagiasi antara lain senantiasa menyebutkan sumber rujukan bagi setiap ide yang dikutip dari penulis lain, serta menggunakan teknik parafrase terhadap kalimat penulis lain dengan tetap menyebutkan sumber rujukan. Berdasarkan gaya penulisannya, cara menulis sitasi dibagi menjadi dua metode, yaitu sitasi parentetik dan sitasi numerik. Sitasi parentetik yaitu gaya penulisan sitasi yang memberikan referensi singkat di dalam teks dengan menggunakan tanda kurung. Biasanya referensi singkat tersebut berisi nama penulis dan tahun terbit. Sitasi yang menggunakan metode parentetik antara lain Harvard, Chicago Author Date, APA, MLA, AAA, dan APSA. Sitasi numerik yaitu gaya penulisan sitasi yang hanya mencantumkan nomor di akhir teks. Nomor tersebut harus sesuai dengan urutan penulisan catatan kaki atau footnote, catatan akhir atau endnote, maupun daftar referensi. Sitasi yang menggunakan metode numerik antara lain Vancouver, Chicago Note, dan Bibliography, Oskola, AMA, IEE, dan ACS. Berikut merupakan tabel cara menulis sitasi dengan model APA, model MLA, dan model AMA. Sekian dan terima kasih.